Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, jamaah salat maghrib Masjid At-Taqwa yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita semua bisa hadir di masjid salat maghrib berjamaah, dan sekarang kita masih melanjutkan dengan melakukan kajian ba'da maghrib. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh rangkaian ibadah kita di malam hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai kajian kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Mohon bacaan surat Al-Fatihah sekali untuk pengarang kitab Nasihatul Ibad. Dengan iringan doa, semoga kitab yang kita baca ini bermanfaat untuk kita semuanya. Ala hadhiniyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak dan ibu-ibu, kita kemarin sudah memulai membahas makalah yang pertama dari bab rubai. Makalah yang pertama dari bab rubai ini merupakan dawuhnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berisi nasihat kepada Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, salah seorang sahabatnya. Ada 4 poin nasihat Nabi kepada Abu Dzar. Ya Aba Dzarrin jaddidus safinata fa innal bahra 'amiq. Wahai Abu Dzar, perbaharuilah perahu karena sesungguhnya lautan itu sangat dalam. Yang dimaksud dengan memperbarui perahu ini adalah dengan senantiasa membaguskan niat di dalam seluruh aktivitas ibadah kita, ya. Baik dalam hal ketika kita menjalankan perintah maupun meninggalkan larangan. Lalu kemudian yang kedua, wa khudhiz zada kamilan fa innas safara ba'id. Dan persiapkan bekal dengan sempurna karena sesungguhnya perjalanan itu jauh. Lalu yang ketiga, wa khaffifil himla fa innal aqabata ka'ud. Peringan, ya, beban karena sesungguhnya jalan tanjakan itu susah. Lalu yang terakhir, yang keempat, wa akhlisil amala fa innan naqida basir. Dan ikhlaskanlah di dalam beramal karena sesungguhnya Allah yang maha menyelidiki itu betul-betul maha melihat, maha menyaksikan. Poin yang pertama sudah kita bahas
Dan malam ini kita akan melanjutkan dengan membahas poin yang kedua. Wa khudhiz zada kamilan fa innas safara ba'id. Wa khudhiz zada, ambillah bekal olehmu kamilan, dengan sempurna, ya, sebanyak-banyaknya tentu saja bekal itu. Fa innas safara, karena sesungguhnya perjalanan. Nah, safar di sini ini oleh Imam Nawawi kemudian diberi syarah dengan singkat. Yang dimaksud safar di sini fil akhirah, perjalanan di dalam akhirat, ya. Ba'id itu jauh. Jadi sangat singkat sekali ini, ya. Syarah dari Imam Nawawi hanya menambahkan bahwa yang dimaksud safar itu adalah perjalanan di akhirat. Tapi saya kira nasihat Rasulullah kepada Abu Dzar ini sangat penting dan mudah untuk bisa difahami dengan baik, ya. Kita, ya, diminta oleh Rasulullah, ya, lewat nasihat Rasulullah kepada Abu Dzar itu untuk mempersiapkan bekal menuju akhirat itu dengan sesempurna mungkin, sebanyak mungkin. Karena apa? Ya, karena perjalanan akhirat itu sangat panjang, ya. Bapak dan ibu-ibu, saya kira kita semua maklum, ya, bahwa siapapun yang melakukan perjalanan, ya, perjalanan kemanapun, ya, ya, pendek atau jauh, ya. Yang pendek saja, ya, butuh persiapan, apalagi yang jauh, ya, tentu butuh persiapan, ya. Ya, lebih-lebih perjalanan akhirat itu perjalanan yang memang sangat panjang, tidak ada batasnya, ya, bahkan abadi selama-lamanya, sehingga memang wajar kalau kemudian harus dipersiapkan dengan sungguh-sungguh, dipersiapkan dengan baik, dipersiapkan dengan sempurna, ya. Jadi istilah yang digunakan oleh Nabi ini, wa khudhiz zada kamilan, dengan sempurna persiapanmu itu, ya, bekalmu itu, ya. Maksudnya apa? Ya, supaya di dalam perjalanan yang jauh, perjalanan yang panjang di akhirat itu, ya, kita tidak kekurangan bekal, ya, kita berlebih bekal, sehingga nanti kehidupan kita di akhirat itu merupakan kehidupan yang membahagiakan tentu saja, ya. Bayangkan, ya, wong kita pergi misalnya kemana, ya, kalau di dunia sekarang ini misalnya, ya, pergi mudik sajalah, ya, atau pergi ke Jakarta atau pergi ke kota lain atau ke pulau lain, ya, ya, itu pasti butuh persiapan. Nah, semakin jauh persiapan pasti semakin jauh bepergian pasti semakin banyak bekal yang harus dibawa, ya. Semakin lama perjalanan pasti semakin banyak pula bekal yang harus dibawa, ya. Ya, contoh yang paling mudah, ya, pergi haji itulah, ya. Pergi haji itu ke tanah suci selama 40 hari. Oh, itu oleh ngumpul ke bekal itu, ya, sampai tirik-tirik itu kan, ya, di les itu, ya. Harus mempersiapkan pakaiannya minimal sekian, ya.
lalu apalagi celananya, bajunya, kain apa namanya, umrohnya, ya, lalu kemudian handuknya itu biasanya itu sudah diles itu ya, diles itu, ya, supaya tidak merepotkan, ya, ya, ya. Sandalnya itu biasanya aja itu disarankan tidak hanya satu, itu mesti double, karena apa? Ada kemungkinan putus, ada kemungkinan hilang, kemungkinan tertukar, ya. Loh, itu kalau misalnya nggak siap di sini, ya bisa beli di sana, tapi kan mahal, nah, misalnya begitu, ya. Jadi itu sampai disiapkan tuh titik-titik seperti itu, ya, ya. Belum lagi sangunya tadi, ya, ya. Tinggal juga di sana, kepengennya apa gitu kan, ya. Nah, kalau sangunya sangat terbatas, ya di sana ya memang tidak bisa apa-apa, ya paling ya kebutuhan dasar saja, ya. Tapi yang sangunya banyak itu wah di sana ya bisa shopping gitu. Zaman dulu ya saben hari ke pasar seng itu istilahnya, ya. Nah, kalau sekarang toko sudah di mana-mana banyak sekali, ya. Ya, bahkan tidak hanya borong barang-barang yang biasa, sampai dengan barang-barang berharga, ya, perhiasan, ya, itu orang yang punya uang luar biasa itu, ya, begitu, ya. Ya, jadi sekali lagi semakin banyak bekal, intinya semakin nyaman, semakin senang orang yang bepergian itu. Semakin sedikit ya tentu saja semakin apa namanya, terbatas, ya, aktivitas bepergiannya itu, ya. Nah, itu gambaran bepergian di dunia, ya, yang apa namanya, hanya bepergian sebentar, ya. Itu sudah jelas butuh bekal, ya, ya. Dan untuk kehidupan dunia sendiri itu yang memang cukup panjang, ya, panjangnya dunia itu ya bisa 60 tahun, 70 tahun, ya. Bahkan Pak Tono itu sampai sekarang sudah 80 tahun itu, ya, ada yang 90 tahun. Itu untuk bekal dunia itu kita aja mempersiapkannya mati-matian itu kan, ya. Ya. Harus bekerja, ya. Harus mau bekerja, tidak mungkin kita ongkang-ongkang. Jadi untuk kepentingan dunia yang jaraknya hanya sekitar 70 tahun itu, ya, 80 tahun itu, kita berani kok, ya, mengorbankan waktu kita, tenaga kita, ya. Ya, sampai istilahnya direwangi sikil go sirah-sirah go sikil, istilah wong Jawa gitu, ya, untuk menunjukkan betapa perjuangan hidup kita di dunia itu sangat sungguh-sungguh, ya. Itu luar biasa itu. Bahkan direwangi sampai wani apa namanya, gelut, wani tukaran karo kancane, ya. Ya. Bahkan berani berkorban nyawa itu kadang-kadang itu demi apa namanya, memperjuangkan kehidupan yang sebenarnya tidak panjang-panjang itu, ya. Orang berani seperti itu. Lah, mestinya apalagi untuk perjalanan kehidupan akhirat yang sangat panjang itu, mestinya orang harus apa namanya, berani untuk mengumpulkan bekal, menyiapkan bekal itu dengan lebih serius, ya, ya. Dan kenapa saya katakan mestinya? Itulah makanya kemudian lalu Nabi menyatakan orang kalau kemudian apa namanya, bisa melakukan evaluasi terhadap dirinya, lalu kemudian dia itu mau melakukan amal pekerjaan, ya, untuk kehidupannya yang sudah mati itu atau kehidupan akhirat itu orang cerdas, kata Nabi itu, ya. Kata Nabi itu orang cerdas itu bukan yang IQ-nya tinggi, bukan, ya. Kata Nabi itu al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah orang yang mau melakukan evaluasi terhadap dirinya sendiri, melakukan perhitungan terhadap dirinya sendiri, evaluasi diri, muhasabah, ya.
melakukan audit diri, lalu setelah itu kemudian mau beramal untuk kehidupan sesudah mati yang justru lebih panjang itu, bahkan selama-lamanya itu. Ya. Ya tadi itu bandingannya. Wong untuk hidup di dunia hanya 70 tahun, 80 tahun itu aja diruangi apa saja berani melakukan kok. Kok untuk kehidupan akhirat yang selama-lamanya tidak mau ya. Disuruh sholat aja tidak mau, disuruh ngaji tidak mau, disuruh puasa tidak mau. Terus gimana itu? Ya. Meskipun sesungguhnya kalau dalam pandangan Islam itu antara kehidupan kepentingan dunia dan akhirat itu menyatu itu ya. Wong nyatanya kehidupan untuk kepentingan kehidupan dunia sekalipun itu juga bisa diniatkan untuk kepentingan akhirat kok, untuk ibadah kok sebenarnya kok ya. Ya. Jadi sesungguhnya sekali lagi ya mestinya orang yang cerdas itu kata Nabi itu ya tadi itu Bang, orang yang kemudian bisa melakukan mementingkan mana yang penting dan mana yang kurang penting itu ya, melakukan peringkatan prioritas itu. Nah dunia yang kebetulan memang meskipun toh panjang tapi tidak panjang-panjang amat, paling banter ya 10 tahun, 70 tahun, 80, 90 atau 100 tahun lah ya. Ya, dibandingkan dengan akhirat itu tidak ada bandingannya sama sekali. Di akhirat itu selama-lamanya. Dan memang panjang sekali akhirat itu. Ya, bayangkan ya, kita ini kan hidup ini kan di berapa alam ya berarti hidup kita itu di 4 alam ya, alam arwah. Ketika kita masih di alam roh itu ya, belum lahir di dunia, lalu kemudian ketika hidup di dunia ini, lalu kemudian setelah mati kemudian itu tidak langsung akhirat memang ya. Jadi ada alam yang disebut dengan alam antara. Ya, yang disebut dengan alam barzah itu. Jadi barzah itu sebenarnya dari segi bahasa itu alam yang memisahkan antara alam dunia dan alam akhirat. Jadi alam akhirat ya belum, tapi alam dunia juga bukan. Ya, jadi sudah masuk masa transisi katakanlah begitu. Alam barzah itu. Ya, maka disebut dengan barzah yang memisahkan antara dunia dan akhirat itu. Ya. Loh, di alam barzah itu sudah lama sekali. Ya, bayangkan itu kalau misalnya orang hidupnya sudah sekian ribu tahun yang lalu, ya, nanti padahal dibangkitkan dari alam barzah itu, alam kubur itu nanti setelah hari kiamat datang, ya. Lama sekali kan ya. Itu baru di alam kubur itu, ya. Ya, lalu kemudian alam akhirat itu dimulai ketika dunia ini rusak ya. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Jadi semua yang ada ini besok akan hancur ya, akan rusak ya. Ya, dan abadilah zat yang maha agung dan maha mulia itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi itulah yang dimaksud dengan hari rusaknya alam semesta itu ya. Nah baru setelah itu kemudian orang sudah fana semua, hancur semua, habis. Baru kemudian ada apa yang disebut dengan yaumul ba'thi, hari berbangkit. Ya. Ya. Hari berbangkit itu adalah hari ketika manusia yang ada dalam kubur itu semuanya dibangkitkan. Ya. Dari mulai orang yang pertama sampai dengan orang yang terakhir itu dibangkitkan. Ya. Wa annallaha yab'atsu man fil qubur ya. Sesungguhnya Allah itu nanti akan membangkitkan orang-orang yang ada dalam kuburnya itu. Dan kita harus yakin itu nanti ada hari berbangkit itu. Jadi kita tuh jangan dikira begitu sudah mati itu selesai, enggak ya. Pada saatnya dibangkitkan. Ya. Ya meskipun sebagian orang banyak yang tidak percaya ya. Makanya nanti ketika dibangkitkan itu kaget itu ya. Qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina ya. Ya. Mereka yang dibangkitkan itu kaget loh. Siapa ini yang bangkitkan kami dari tempat tidur kami ini? Ya. Ya. Dijawab hadza ma wa'adur rahman wa sadaqal mursalun. Inilah yang dulu dijanjikan
oleh yang Maha Rahman yaitu Allah, dan benarlah apa kata para rasul itu yang sudah menginformasikan bahwa nanti kamu itu akan dibangkitkan. Ya dasar kamu tidak percaya ya. Nah, sekarang rasakan, kira-kira begitu. Ya. Jadi sekali lagi ya, setelah kita menunggu di alam kubur, lalu kemudian dunia itu fana, rusak, lalu manusia dibangkitkan dari alam kubur, lalu kemudian dikumpulkan di padang mahsyar, ya. Yuhsyaru, ya, dikumpulkan ya di padang mahsyar itu, ya. Lalu kemudian dipertontonkan amalnya, ya. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum, ya. Pada hari itu ketika manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan bermacam-macam, untuk apa? Supaya ditunjukkan amalnya ketika di dunia itu, ya. Wah, setelah ditunjukkan lalu kemudian semua melihat kan, famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, ya. Ya, barang siapa yang beramal sekecil apapun akan melihat yang baik, yang buruk juga begitu, sekecil apapun akan melihat, tidak ada yang terlepas sama sekali, ya, dari catatan Allah. Nah, lalu setelah itu kemudian ada yang disebut dengan hari hisab, yaumul hisab, ya, atau yaumul wazn, ya. Jadi ketika amal manusia itu dihitung, ditimbang, ya, baru setelah itu kemudian ada yang disebut dengan apa yang disebut dengan yaumul jaza, itu hari ketika amal manusia dibalas, itu diberi pembalasan itu, ya. Jadi kalau memang fabang thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'isyatir radiyah wa amma man khafat mawazinuh fa ummuhu hawiyah, ya. Jadi kalau memang timbangannya berat, ya, setelah ditimbang itu tadi, setelah dihisab itu tadi, ya, kemudian yang timbangannya berat hidup dalam kebahagiaan dengan kesenangan di surga, tapi kalau timbangannya ringan, ya, atau kurang, ya, atau bahkan tidak ada amal baiknya sama sekali, ya sudah, ya, dia akan bertempat di neraka dalam keadaan menderita, ya. Jadi panjang itu prosesnya itu, ya, nanti, ya, dari mulai kita menunggu di alam kubur sampai dengan nanti sampai kita mendapatkan balasan dari Allah SWT. Dan ketika sudah dibalas, itulah kemudian kita akan mendapatkan surga atau neraka itu, ya. Ya tadi itu, yang amalnya baik, ya, akan masuk surga, yang amalnya buruk, ya, neraka tadi itu. Nah, disinilah makanya sekali lagi pentingnya mempersiapkan bekal itu yang sebanyak-banyaknya itu, sebaik-baiknya itu, ya. Ya, dan bekal yang baik itu tidak hanya nanti kemudian kita tuwe ketika di surga dan neraka itu, ya. Dalam banyak hadis sudah diinformasikan ketika ada alam kubur saja itu sudah ada siksa kubur, ada nikmat kubur, ya. Ya. Kalau menurut penjelasan Pak Quraisy Shihab itu, ya, padahal belum ada hari pembalasan, ya, kok sudah merasakan nikmat dan siksa, ya. Pak Quraisy menyebutnya sebagai porskot katanya itu, porskot itu apa, ya? DP begitu, ya, DP itu, ya. Ya, penjelasannya begitu, ya, mudahnya begitu mudahnya, ya. Dan hadis-hadis sahih banyak yang berbicara mengenai adanya siksa kubur dan nikmat kubur itu, ya. Ya. Lalu kemudian misalnya ketika di padang mahsyar itu, ya, itu nyatanya hadis Nabi ada yang menjelaskan mengenai ada 7 golongan yang nanti akan mendapatkan naungan dari Allah, di mana saat itu tidak ada naungan sama sekali. Digambarkan saat itu panasnya bukan main, ya. Nah, ada 7 golongan, ya, yang mendapatkan naungan Allah itu, ya. Dulu sudah pernah saya kaji, sudah lama sekali, Pak Edi mungkin ingat itu, ya, Pak, ya. 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah itu.
imamun adilun, imam yang adil, wasyabun nasya'a fi ibadih, pemuda yang tumbuh dalam rangka beribadah kepada Allah, wa qalbuhu wa rajulun qalbuhu mu'allaqum bil masajid, orang-orang yang hatinya senantiasa rindu dengan masjid, terkait dengan masjid. Nah, mudah-mudahan kita ini termasuk dengan apa namanya hadis Nabi itu, ya. Ada 7 golongan itu. Ada termasuk ada orang yang bersedekah dengan ikhlas, disembunyikan sampai tangan kirinya tidak tahu kalau tangannya memberi, ya. Ada lagi wa rajulun da'athum ra'atun dzatu mansibin faqala inni akhafullah, ya. Diajak main serong oleh perempuan, dia tidak mau. Aku menyatakan aku takut kepada Allah, ya. Dan yang ketujuh adalah orang yang ketika sendirian dia kemudian bisa ingat kepada Allah dan bercucuran air matanya, ya. Nah itu ternyata sudah bermanfaat, belum sampai surga neraka itu. Ketika di padang mahsyar sudah mendapatkan naungan Allah itu, ya. Belum lagi kemudian nanti ada fenomena syafaat Nabi, pertolongan Nabi, ya. Nah, ini kan menunjukkan bahwa perjalanan akhirat yang sangat panjang dari mulai kita di alam barzah, di alam kubur itu, ya, itu sampai dengan nanti betul-betul ketika dibalas dengan surga dan neraka itu. Dan itu sekali lagi yang menentukan adalah amal kita, ya. Sehingga ya makanya pesan Nabi, ya, harus perbanyak bekal itu, sesempurna mungkin, sebanyak mungkin, sebaik mungkin bekal itu, supaya nanti engkau tidak akan kekurangan bekal di akhirat itu, ya, berlebih-lebih nanti itu, ya. Belum lagi kalau kita kemudian membaca hadis yang fenomena orang bangkrut itu, ya, orang menghadap Allah sudah membawa pahala zakat, puasa, ya, sholat, ya, ternyata kurang masih untuk menutup dosa-dosanya, ya, masih rugi dia, ya, karena tidak cukup untuk menutup dosanya ketika mengumpat si anu, ya, mendolimi si anu, ya, memfitnah si anu, ngerasani si anu, dan nganuin anu-anu yang lain itu, ya. Naudzubillah min dzalik berarti, ya. Jadi artinya sekali lagi Masya Allah ini, ya. Jadi nasihat Rasulullah kepada Abu Dzar ini menjadi sangat penting untuk kita perhatikan, ya. Mudah-mudahan dengan membaca nasihat Rasulullah kepada Abu Dzar ini, wa khudhiz zada kamilan fa innas safara ba'id ini, ya, ambillah bekal olehmu dengan sesempurna mungkin karena perjalanan panjang itu mudah-mudahan akan menuntun kita, ya, membawa kita bisa mempersiapkan bekal untuk akhirat itu sebanyak-banyaknya, ya. Nah, untuk bekal itu kan kita punya modal, ya. Saya kira saya sudah berkali-kali menyampaikan itu, untuk bisa menyiapkan bekal beribadah itu modalnya 2, ya. Bi amwalikum wa anfusikum, dengan dirimu dan dengan hartamu, ya. Kalau kamu kok punya diri, punya harta, beruntunglah itu, karena bisa menggunakan modal sebanyak-banyaknya itu, ya. Tapi kalau tidak punya modal amwal, harta sekalipun, kita punya diri, ya, yang dengan diri kita itu kita bisa melakukan ibadah apa saja yang bisa kita lakukan, sehingga tidak ada itu yang namanya alasan wah saya tidak bisa menyiapkan bekal karena saya tidak punya harta, itu tidak ada itu, ya. Memang kalau punya harta, dengan hartanya bagus, ya. Punya pikiran, kita punya pikiran, dengan pikiran kita bisa memberikan saran, bisa mengajar, bisa menasihati orang, itu bagus, ya. Tidak bisa, ya, dengan tenaga. Ibadah dalam Islam itu kan banyak dengan tenaga. Sholat pakai tenaga, ya, puasa pakai tenaga, haji pakai tenaga, pakai uang juga tentu saja, ya.
Dan ibadah-ibadah yang lain banyak itu yang pakai tenaga itu. Sehingga intinya sekali lagi tidak ada alasan yang kemudian menjadikan kita itu tidak lalu merasa tidak punya modal untuk beribadah, untuk mencari bekal itu. Ya, sampai sahabat pernah protes itu pada Nabi itu. Ya, Nabi orang kaya itu enak ya, dia bisa sholat sebagaimana kita sholat, bisa puasa sebagaimana kita puasa, ya. Tapi kita tidak bisa zakat, tidak bisa sedekah, dia bisa kan jadi Nabi. Ya. Enak kan dong orang kaya itu kalau begitu ya kata Nabi. Loh, Nabi malah kemudian menyatakan apa yang namanya sedekah itu hanya dengan uang. Ya. Lalu Kanjeng Nabi kemudian itu yang sangat terkenal itu menyatakan wa kullu tasbihatin shadaqah, wa kullu tahmidatin shadaqah, wa kullu takbiratin shadaqah, wa kullu tahlilatin shadaqah. Semua zikir-zikir itu bisa menjadi shadaqah itu, ya. Jadi tidak usah meri dengan orang-orang yang banyak uangnya, ya. Kita bisa bersedekah dengan kalimat-kalimat thayyibah itu, ya. Ya begitu. Nah dengan begitu ya sekali lagi insya Allah lah ya, mudah-mudahan bekal kita itu nanti menghadap Allah itu banyak, mudah-mudahan ya. Dan kadang-kadang justru malahan amal-amal yang kecil itu yang justru memperberat timbangan itu, ya. Ya itu Anam tuh kan kalau mau membaca tasbih ketika tahlil itu kan mengutip hadis itu ya, kalimatani khafifatani 'alal lisan thaqilatani fil mizan habibatani ilar rahman subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, ya. Jadi dua kalimat ya yang itu nilainya sangat berat di dalam mizan, di dalam timbangan di akhirat nanti, dan sangat dicintai Allah. Padahal kalau diucapkan itu sangat ringan, kata Nabi. Apa itu? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, ya. Makanya ya mudah-mudahan lah kita jangan menyepelekan ya, jangan menyepelekan amal-amal yang kecil-kecil seperti itu, ya. Siapa tahu justru amal-amal yang kecil itu yang justru nanti akan memperberat timbangan kita, ya, ketika kita menghadapi yaumul wazn tadi itu, hari ketika amal kita ditimbang itu, ya. Nah syukur kalau memang kita bisa beramal yang hebat-hebat, yang besar-besar, ya, sedekah yang banyak-banyak. Tapi kalau misalnya tidak bisa sekalipun ya sedikit, tidak masalah. Yang penting ikhlas, yang penting istiqomah, ya, itu yang penting, ya. Lah mudah-mudahan ya seberapapun kita bisa berbuatlah, mudah-mudahan dengan begitu kita bisa memenuhi syarat yang diberikan oleh Kanjeng Nabi kepada Abu Dzar ini untuk menyiapkan bekal ke akhirat dengan sebanyak-banyaknya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.